Kehidupan itu penuh teka-teki ya. Mungkin salah satunya adalah tentang memahami sikap orang lain. Kalian pernah gak sih merasa bingung dengan perilaku seseorang? Di satu sisi mereka kelihatan ramah, perhatian, bahkan mungkin terlihat seperti peduli sama kamu. Tapi di sisi yang lain, ada sesuatu yang rasanya kayaknya nggak klik dan kayak ada yang aneh gitu. Nah, situasi seperti ini biasanya cukup sering terjadi. Bisa aja mereka sebenarnya nggak tertarik sama kamu, tapi entah kenapa masih menunjukkan sikap yang bikin kamu berharap secara lebih. Dan tenang saja, kamu nggak sendirian kok, banyak orang yang mengalami hal yang serupa. Dan itulah mengapa, alasan kenapa kita bakal bahas topik ini hari ini. Selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Di video ini kita akan bahas tanda ataupun ciri yang menunjukkan kalau seseorang mungkin diam-diam gak tertarik sama kamu. Ingatlah, ini bukan untuk bikin kamu down ataupun patah semangat ya. Justru ini supaya kamu bisa lebih peka, lebih bijak, dan gak terus-terusan menggantungkan harapan pada sesuatu yang mungkin gak sesuai kenyataan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai setiap poin penting pembahasannya. Yang pertama, mereka memperlakukanmu seperti opsi cadangan. Apa sih maksudnya jadi opsi cadangan? Ini ada situasi di mana kamu hanya dihubungi saat mereka nggak punya pilihan yang lain. Misalnya, ketika mereka bosan, butuh bantuan, atau nggak ada orang lain yang bisa diajak ngobrol, kamu jadi seperti pelarian sementara mereka saja. Saat mereka sudah punya pilihan yang lain yang dianggap lebih menarik, kamu langsung terlupakan. Bayangkan situasinya, seseorang tiba-tiba mengirim pesan ke kamu setelah berminggu-minggu menghilang, dan isi pesannya cuma seputar permintaan bantuan atau sekedar ingin ditemani. Nggak ada usaha untuk menjaga komunikasi yang konsisten, apalagi menunjukkan ketertarikan yang tulus. Ibaratnya rasanya seperti kamu hanya dijadikan ban serep bukan. Hal ini bisa sangat menyakitkan, terutama kalau kamu sebenarnya berharap ada hubungan yang lebih berarti dengan mereka. Tapi jangan khawatir, memahami situasi ini adalah langkah yang pertama untuk melindungi diri kamu dari kekecewaan yang lebih melanjut. Jangan biarkan dirimu terus-menerus berada dalam posisi seperti ini, karena kamu pantas mendapatkan hubungan yang saling menghargai dan setara. Dan mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mereka selalu sibuk saat kamu ajak bertemu. Pernah nggak kamu ngajak seseorang buat ketemuan, tapi jawabannya selalu, "Duh, aku sibuk banget nih," atau "nanti ya, ada keperluan dulu." Awalnya kamu mungkin berpikir bahwa mereka memang benar-benar sibuk, tapi kalau ini terjadi terus-menerus tanpa alasan yang jelas atau usaha untuk mencari waktu yang lain, ini bisa jadi pertanda kuat kalau mereka sebenarnya nggak pengen meluangkan waktu buat kamu. Orang yang benar-benar tertarik sama kamu pasti akan berusaha mencari celah di tengah kesibukannya, walaupun cuma untuk sekedar ngobrol sebentar atau ngopi bareng. Mereka akan menunjukkan bahwa kamu itu hal yang penting dan mereka mau menginvestasikan waktu untuk dirimu. Dan sebaliknya, kalau mereka selalu memberikan alasan sibuk tanpa pernah mencoba mencari solusi, itu artinya kamu mungkin bukan prioritas mereka. Ingatlah, meluangkan waktu adalah salah satu bentuk perhatian paling sederhana, tapi sangatlah berarti. Kalau seseorang benar-benar peduli, mereka akan berusaha menunjukkan melalui tindakan, bukan hanya kata-kata. Jangan sampai kamu terus-terusan berharap pada orang yang gak memberikan ruang untuk kamu dalam hidup mereka. Kamu pantas untuk bersama orang yang menganggap keberadaanmu sebagai hal yang berharga, bukan sebagai pilihan terakhir. Yang ketiga, mereka hanya membalas seperlunya tanpa rasa sekalipun. Pernah nggak kamu curhat panjang-panjang, mengungkapkan semua yang kamu rasakan, berharap mendapat tanggapan yang mendukung, atau setidaknya menunjukkan perhatian, tapi balasannya cuma, "Oh, oke," ataupun "begitu ya"? Rasanya kayak ngomong sama tembok, dan ini semua adalah salah satu tanda paling menyebalkan. Karena seakan-akan mereka nggak benar-benar mendengarkan atau peduli sama apa yang kamu katakan. Kalau mereka benar-benar tertarik, minimal mereka akan memberikan tanggapan yang menunjukkan empati, seperti bertanya lebih lanjut tentang apa yang kamu ceritakan atau memberi pendapat yang relevan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka terlibat secara emosional.
Dan sebaliknya, jika mereka hanya membalas dengan kata-kata pendek, tanpa emosi ataupun antusiasme, itu bisa jadi sinyal bahwa mereka nggak begitu peduli. Dan lebih buruk lagi, bisa jadi mereka hanya merasa dalam tanda kutip terpaksa membalas untuk menjaga basa-basi, bukan karena mereka benar-benar ingin terhubung dengan dirimu. Yang keempat, mereka lebih banyak bicara soal diri sendiri. Setiap kali kalian berbicara, topik yang muncul hampir selalu berkaitan dengan kehidupan dia, baik itu tentang pekerjaan, hobi, ataupun masalah pribadi yang mereka hadapi. Mereka mungkin bercerita tentang pencapaian mereka, rencana masa depan mereka, ataupun keluhan yang mereka rasakan, namun jarang sekali menunjukkan minat untuk mendengar atau berbicara tentang hidupmu. Jika kamu mencoba berbagi cerita atau pengalaman pribadimu, mereka cenderung memberikan respon yang singkat, tidak terfokus, atau bahkan lebih buruk lagi, mengalihkan percakapan kembali ke diri mereka. Kamu mungkin merasa seolah-olah tidak ada ruang bagi cerita atau perasaanmu untuk dihargai. Ini bisa sangat mengecewakan, terutama jika kamu sudah berusaha menunjukkan perhatian terhadap mereka, tetapi tidak mendapatkan hal yang sama sebagai balasannya. Namun jika setiap interaksi terasa seperti monolog satu pihak yang tidak memberi ruang bagi kamu untuk berbicara, itu bisa menjadi tanda bahwa orang tersebut hanya peduli pada dirinya sendiri dan tidak cukup menghargai kehadiran serta perasaanmu. Hubungan yang hanya berpusat pada satu pihak bisa menciptakan ketidakseimbangan, membuat kamu merasa terabaikan atau bahkan tidak penting. Dan sebaliknya, hubungan yang sehat melibatkan saling berbagi, di mana kedua belah pihak merasa dihargai dan didengar, baik dalam suka maupun duka. Yang kelima dan terakhir, mereka nggak pernah antusias untuk tahu lebih banyak tentang dirimu. Orang yang benar-benar peduli dan tertarik padamu biasanya akan merasa penasaran dengan berbagai hal tentang dirimu. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang masa kecilmu, pengalaman hidupmu, bahkan hal kecil seperti hobi favoritmu, musik yang kamu sukai, ataupun minuman favoritmu. Mereka akan bertanya dengan rasa ingin tahu yang tulus dan mendengarkan jawabanmu dengan penuh perhatian. Namun jika dalam setiap percakapan mereka tidak menunjukkan keinginan untuk menggali lebih banyak tentang dirimu, itu bisa menjadi tanda kuat bahwa perhatian mereka lebih fokus pada diri mereka sendiri. Mereka mungkin tidak pernah bertanya tentang apa yang membuatmu itu bahagia, tantangan yang sedang kamu hadapi, atau apa yang kamu impikan. Semua percakapan lebih sering berputar pada topik mereka sendiri, sementara kamu tidak pernah merasa diberi kesempatan untuk berbagi tentang dirimu. Jika seseorang benar-benar peduli padamu, mereka akan secara alami tertarik untuk memahami apa yang membuatmu menjadi siapa dirimu sekarang, serta apa yang kamu inginkan dalam hidup. Dan itulah pembahasan kita hari ini, 5 tanda ataupun ciri orang yang sebenarnya diam-diam gak tertarik sama kamu. Tapi ingatlah, ini bukan soal menyalahkan diri sendiri ya. Terkadang kita memang gak cocok dengan semua orang, dan itu ada hal yang wajar. Yang terpenting adalah jangan sampai kita terlalu memaksakan diri untuk orang yang gak menghargai keberadaan diri kita. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.